Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, teacher mau bertanya terlebih dahulu, apakah semua anak-anak teacher sudah berdoa? Sudah membaca Alkitab? Oke, buat anak-anak teacher yang sudah membaca Alkitab dan juga berdoa, terima kasih. Dan ingat, jangan pernah lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran kita, agar anak-anak teacher diberi pemahaman oleh Tuhan saat mengikuti atau menonton video pembelajaran yang akan teacher kirimkan. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini masih dari buku tema 3A, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 4. Nah, di sini teacher ada memberikan sebuah gambar. Coba anak-anak teacher perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua jenis tanaman yang berbeda ya nak ya. Manakah tumbuhan yang tumbuh dengan baik? Apa yang membuat tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur? Oke, mungkin anak teacher sudah menunjukkan ya, mana tumbuhan yang baik, mana tumbuhan yang tidak tumbuh dengan baik. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik ini karena apa nak? Iya, karena dia mendapatkan makanan dan juga air. Tumbuhan dapat tumbuh subur karena diberi pupuk dan juga air. Pupuk adalah makanan bagi tumbuhan. Jadi, tanaman yang di sebelah kanan, dia bertumbuh dengan baik karena mendapatkan makanan dan air yang cukup. Sedangkan yang di sebelah kiri, dia melayu, bahkan hampir mati. Kenapa? Karena tidak mendapatkan makanan dan juga air yang cukup. Jadi makanan itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup dan untuk tumbuh. Perhatikan tabel pertumbuhan manusia mulai dari bayi sampai anak-anak. Nah, di sini anak-anak teacher bisa melihat bagaimana proses perkembangan atau tumbuhnya manusia. Tapi sebelumnya teacher mau bertanya, apakah anak teacher masih ingat apa arti dari tumbuh? Tumbuh artinya bertambah ukuran dan berat badannya. Jadi, coba kembali perhatikan tabel ini. Dari sini kita bisa lihat saat usia 0 sampai 1 tahun, ini manusia masih kecil. Ketika dia mengalami pertumbuhan, dan di sini sampai di usia 5 tahun, manusia sudah mengalami pertumbuhan, sudah tambah tinggi badannya. Bukan hanya tinggi badannya, beratnya pun pasti bertambah. Tapi ingat, pertumbuhan itu bisa berlangsung dengan baik jika manusia itu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Anak-anak teacher, tahu tidak apa saja contoh makanan bergizi seimbang itu? Nah, di sini teacher akan memberikan contoh makanan yang bergizi seimbang. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok itu ada dua untuk masyarakat Indonesia, ada dua jenis makanan pokok. Yang pertama nasi, yang kedua sagu.
Sagu ini biasanya dikonsumsi atau dimakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah timur, contohnya di daerah Papua. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk adalah contohnya ikan, daging, ataupun telur. Ketiga, sayur-sayuran. Mungkin anak teacher sudah banyak mengenal jenis sayur-sayuran ya. Ada bayam, kangkung, sawi, buncis, wortel. Masih banyak lagi ya nak ya. Yang keempat, buah-buahan. Kita juga perlu mengkonsumsi buah-buahan. Kenapa? Karena buah-buahan banyak mengandung vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, inilah contoh makanan yang bergizi seimbang yang harus kita konsumsi supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Tubuh kita adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Bersyukur adalah contoh pengamalan sila pertama. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan atas tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ya, contohnya yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, teacher mau bertanya sama anak-anak teacher, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh? Oke, mungkin ada sebagian anak teacher sudah menyebutkan ya, mungkin sudah ada menyebutkan 3, 4. Nah, di sini teacher akan memberikan contoh cara menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh ini contohnya kita harus menyikat gigi kita. Berapa kali kita menyikat gigi kita, nak? Iya benar, minimal 2 kali dalam sehari, yaitu setiap pagi dan juga malam. Selain menyikat gigi, apalagi? Mandi. Mandi juga harus 2 kali sehari, pagi dan sore. Selain mandi, sikat gigi, apalagi nak? Benar sekali, mencuci tangan sebelum makan. Ini harus kita lakukan supaya tubuh kita tetap bersih. Berikutnya, selain menjaga kesehatan tubuh, yang bisa kita lakukan lagi untuk menjaga kesehatan tubuh kita adalah makan makanan bergizi. Tadi sudah teacher berikan contoh makanan bergizi itu apa aja ya nak ya. Ada nasi atau makanan pokok, lauk pauk, sayur maupun buah-buahan. Jadi anak teacher tidak boleh tidak suka makan sayur karena sayur itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, khususnya anak-anak teacher yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang ketiga, cara menjaga kesehatan tubuh adalah istirahat yang cukup. Istirahat di sini artinya anak teacher harus tidur pada malam hari itu tepat waktu. Nggak boleh tidur batasnya sampai jam 10. Maksimal anak-anak itu tidur jam 10 malam. Kalau sudah lewat itu artinya anak-anak teacher sudah tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, pertanyaan teacher, berapa jamkah istirahat malam yang baik? Khususnya buat anak-anak nih. Berapa jam? Ada 8 jam. Jadi anak teacher ketika istirahat itu harus ada 8 jam dalam sehari. Istirahat di sini Ibu artinya tidur ya nak ya. Jadi anak teacher harus istirahat yang cukup supaya kesehatan tubuhnya tetap terjaga. Berikutnya adalah rajin berolahraga.
raga atau berolahraga dengan teratur. Berolahraga di sini, anak teacher bisa melakukan olahraga yang sederhana. Contohnya apa? Lari, bersepeda, ataupun berjalan. Nggak perlu harus melakukan senam. Nah, nggak usah harus senam, lari, berjalan, ataupun naik sepeda, itu juga salah satu contoh berolahraga. Nah, itulah tadi contoh bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita. Tadi, teacher sebutkan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga. Manusia itu aktif bergerak, misalnya melakukan gerak berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari dapat menguatkan otot kaki dan juga membuat jantung lebih sehat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kemarin sudah ada kita singgung sedikit ya nak ya, apa yang menjadi manfaat dari berjalan dan berlari. Yang pertama itu adalah menguatkan otot kaki dan juga membuat jantung lebih sehat. Berjalan dan berlari dapat kita lakukan sambil bermain. Contohnya anak teacher, bermain apa yang bisa kita kombinasikan dengan berjalan dan berlari? Contohnya main kejar-kejaran. Ini anak teacher pasti suka kan? Bermain kejar-kejaran itu juga adalah kombinasi dari gerak berjalan dan berlari. Nah, perhatikan contoh permainan yang teacher sudah berikan. Ada tidak anak teacher yang tahu ini permainan apa? Ya, ini adalah permainan bentengan. Nah, anak teacher dapat melihat cara melakukan permainan bentengan pada buku paket tematiknya. Pada permainan bentengan, di sini kita mengkombinasikan gerak berjalan dan juga berlari. Oke, anak teacher, sekian pembelajaran dari teacher. Teacher harap anak teacher dapat memahaminya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih buat anak teacher yang sudah menonton videonya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.